Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS kami. Kami mengambil proyek yang kedua yaitu pasport manajemen dengan skenario yang mengintegrasiin form login dengan OTP, dan jika terjadi kesalahan sebanyak 3 kali itu ngeblokir IP-nya selama 5 menit, dan selama terblokir itu dia menampilkan pesan maaf akses kami blokir. Untuk skema penerapannya seperti ini. Kami pakai load AWS, pakai VPS-nya untuk bikin main mesin-mesin targetnya. Skemanya seperti ini. Yang pertama ini adalah penyerangnya, bisa siapa aja karena ada IP public di main servernya. Ini main server. Main server ini punya network sendiri internal, yang mana dari internal network ini ada satu mesin lagi yang dummy buat nampilin pesan keblokirnya itu. Jadi kalau misalkan si penyerang itu nyoba login ke sini terus sebanyak 3 kali dia gagal, maka dia akan ke redirect ke sini melalui jaringan yang di dalam ini, VPN ini. Jadi pakai NAT. Sebenarnya yang server kedua ini juga punya IP public sih, yang 18.224.9641 ini. Cuman ini diakses kalau buat setup aja. Untuk yang main servernya ini bisa diakses di IP ini yang 3.2. Nah ini form loginnya. Terus saya tambahin file bash history di sini buat ngecek misalkan mau lihat cara pengerjaan kami, komen-komennya apa aja. Ini di sini IP-nya /bash_history.txt. Saya akan jelasin yang bagian pertama dulu. Kita connect ke main servernya ya. Udah connect, langkah yang pertama dilakukan itu install web server sama PHP nya. Web server yang dipakai itu ada TPD. Terus karena ini pakai OS Amazon Linux 2, maka ini kan basisnya dari Red Hat Enterprise Linux Package Manager yang dipakai adalah Yum. Udah diinstal, terus dinyalakan ada TPD nya, kemudian install git, kemudian lagi install file to ban. Sebelum diinstal ini kita nambahin repository Apple Extra Package Enterprise Linux karena file to ban nggak ada di main repo-nya RHL. Udah diinstal, kita enable repo-nya, terus baru bisa nge-install file to ban. Kemudian nge-setup site PHP OTP. Pertama kita pindah ke ini folder www, terus nge-clone site PHP OTP nya punya Voronenko ini, terus ngasih permission 755 ke semua file di site itu, save. Terus di file konfigurasi HTTPD ini kayaknya saya cuma ngerubah dokumen rootnya deh. Kita cross check. Server root itu iya, kayaknya cuman dokumen rootnya ini dia arahin ke php otp/kode. Udah selesai nge-setup itu di restart HTTPD nya ya, terus ngebuat form login sama validatornya, touch validate, touch index.html, terus diedit pakai editor Vim.
terus ngebikin file lognya log.txt. Terus untuk permisinya saya tambahin write untuk ke seluruh user di log.txt tersebut. Kita lihat masing-masing. Untuk index.html form login seperti biasa ya, tambahannya cuma OTP. Valid.php ini basically sama dengan yang di modul praktikum. Ada buat ngecek kalau passwordnya benar atau salah, terus username-nya juga. Terus kalau misalkan udah benar dicek OTP-nya gitu. Kemudian setelah setup set PHP OTP tersebut, kita install two factor authentication-nya. Yang dipakai adalah Google Authenticator. Ini juga masuk ke repositorinya Apple. Terus kita coba generate lagi V1 authentication to time base ngomong barcode-nya kok kecil. Barcode-nya sama pecah, tapi apa barcode bisa di-scan lewat aplikasi autentifikator yang diinstal di HP. Terus atau enggak bisa nge-add secret key-nya ini. Kalau nggak bisa scan seperti ini ya, secret key ini kemudian di copy buat dimasukin ke valid.php, dimasukin ke sini ya, enggak tekannya karena udah persetup yang ada. Sudah selesai misal two-factor authenticator, integrasiin ke form webnya, terus ngeintegrasiin file to ban dengan OTP. File yang dikonfigurasi itu ada jail.configuration, terus filternya, file filternya log filter. Oke, kita pertama lihat file jailnya dulu, konfigurasinya seperti apa. Tambahannya itu di jail ini, di jail www ini. Enable-nya true, portnya di HTTP, protokolnya TCP. Terus filternya pakai file log filter ini. Fine time-nya selama 5 menit, max retry-nya 3. Terus logpath-nya itu diarahin ke log.txt tadi. Action ini nanti di bagian terakhir. Oke, terus kita lihat yang file filternya. Ini regep yang tak pakai buat ngambil host yang di log tersebut. Lognya umumnya ada waktunya kapan buat ngecek file to ban-nya itu. Terus ini message gagal doang. Terus ada IP yang penyerangnya itu, yang penyerang. Ini sudah. Komen ini buat ngecek kalau filternya jalan ya, regepnya berhasil gitu. Filter regep, lines, bonus. Intinya cuman buat ngecek troubleshooting konfigurasinya berhasil atau enggak. File to ban client juga dipakai buat troubleshooting. Jadi selama konfigurasi di sini ada proses trial error. Buat trial error itu komen-komen bantuan yang dapat itu kayak file to ban regep explain status. Terus ada tambahan
virus. Ini ada yang ke JL1. Terus ada tambahan ini, kena defaultnya awalnya itu firewall D, cuman nggak tahu ini selalu kayak execute, jadi setelah googling ternyata disuruh rubah di disable file konfigurasi ini biar nggak kayak execute. Second server akan dibahas sama teman saya. Langsung lanjut ke main server. Main server selanjutnya itu ngekonfigurasi file to ban buat ngeredirect banned IP. Yang pertama yang saya lakuin itu nge-copy dari konfigurasi yang udah ada ya. Ini di folder di folder action D, nge-copy action IP double command ini ke www accounts, terus di konfigurasinya seperti ini. Nah, action yang saya pakai ini ada action start, action ban, sama action unban. 3 action itu yang saya pakai. Action start itu isinya buat nambahin entry IP table pas post routingnya ya, karena ini kan makanya NAT, jadi kan ada chainnya itu pre-routing sama post routing gitu buat ngeredirect. Ini jalan kalau setiap ada yang mau ke ban, jadi just in case nggak ada post routingnya itu kalau server baru nyala, karena nggak tak set di IP table-nya, nggak tak save ada post routingnya, jadi selalu jalanin ini extend stop, tak kosongin, karena ini kalau pas setelah ngejalanin ban itu dia ngelakuin komen apa. Action check itu ngelakuin buat verifikasi aja, dijalanin sebelum action yang lain ya. Before any action cuman buat memverifikasi jika environmentnya jalan. Yang penting itu di action ban ini sama unban. Nah, action ban ini IP tables, terus pakai table NAT, terus chainnya pre-routing, ini source-nya IP yang kena ban itu, terus protokol TCP di port 80, pakai DNAT, redirect ke destinasi IP lokal yang ini, server kedua ini. Nah, 172.31.46.77 IP lokalnya kan ini, private IP-nya di dalam VPC-nya. Nah, ini yang buat unban, ini entry IP table-nya seperti ini, kurang lebih sama, tambahannya aja ininya mindek buat ngedelete, sama ada tambahan di parameter ini. Ada setelah nge-add entry ini ada tambahan parameter min TCP, jadi saya tambahin seperti itu. Untuk konfigurasi actionnya udah, yang tak pakai ini di jail ini paling cuman pas penambahan ini aja. Nah, action yang terakhir ini diarahin ke file action www ini. Terus itu nge-enable IP forward di kernel Linux-nya. Komen yang pertama ini yang biasa, buat nge-enable somehow nggak jalan di sini, jadi pakai yang kedua ini buat ngecek IP forwardingnya jalan atau enggak ini. Nah, jalan IP forwarding artinya kalau dia keblok bisa ke forward paketnya ke mesin yang satunya itu. Ini konfigurasi perintah-perintah bantuan aja selama konfigurasi, kan konfigurasi juga trial error. Yang file to ban client ini buat nge-unban seluruh IP yang kena ban. Status itu nampilin status sama seperti sebelumnya.
total bandnya berapa, terus yang sekarang lagi kena ban berapa. Terus dia juga ngebaca status filternya di mana, total gagal ada berapa kali di filter itu. Terus ada flush log, ini sebenarnya cuman buat ngosongin log ini. Kadang kalau buat debugging kan lebih enak kalau lognya kosong, itu lebih mudah dibacanya. Ini buat nge-restart kalau habis ngeganti-ganti konfigurasi. Cuman setelah itu tahu ada klien reload, jadi pakai ini setelah, jadi nggak usah nge-restart aplikasi file to ban-nya, cuman nge-reload konfigurasinya aja pakai perintah yang ini. Terus ngeset log levelnya menjadi debug biar lebih verbose, kelihatan semua apa yang terjadi di belakang file to ban itu. Terus ngecek ini buat melihat konfigurasinya apa yang salah gitu. Selanjutnya di second server kita install httpd. Kemudian kita buat halaman untuk menampilkan pesan bahwa user tersebut sedang diblokir. Kemudian kita aktifkan servis httpd-nya. Di percobaan ini yang pertama kita coba itu yang berhasilnya dulu, username sama passwordnya admin, terus OTP nya 247. Nah, for this valid berhasil ya, itu nggak kecatat di log sama sekali. Terus kita coba yang gagalnya. Username or password is invalid. Oke, kita cek di sini. Variabelnya masih kosong ya, karena baru satu kali tadi. 1, 2, 3. Selanjutnya ini. Nah, kena blok ya IP. Ini IP saya yang tak pakai buat ngakses ini. Di blok, terus diarahkan ke 172.3146.77 di port 80-nya. Kita coba. Ini harusnya kena charge. Ctrl F5. Nah, maaf, akses kami blokir. Silahkan coba 5 menit lagi. Oke, kita tunggu selama 5 menit. On timer. Oh, defaultnya udah 5 menit ya guys. Oke, harusnya udah ke unban ya, udah 5 menit. Kita cek. Nah, udah hilang entry-nya. Entry yang ini tadi, ini kan yang ngeblok IP saya. Kita coba. Nah, udah kebuka lagi. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.